Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizmi Febrianti dari kelas DS4703. Di sini saya akan mendemonstrasikan hasil dari aplikasi kriptografi sederhana dengan algoritma RSA 248 dengan padding OIP. Nah, di sini ada kode untuk Python-nya. Sini. Nah, lalu kita langsung jalankan saja. Bisa dilakukan ini di VS Code atau bisa juga dilakukan di terminal. Kita cobakan saja di terminal. Jadi kita untuk jaga-jaga kita buka foldernya dulu. Nah, di sini ini adalah public key dan ini private key. Ini adalah kunci yang akan jadi kriptografinya itu. Di sini kita bisa langsung run RSA-nya atau file Python-nya. Nah, di sini di tahap awal nanti kalian akan mendapatkan sambutan awal. Lalu di sini adalah kunci berhasil 5 dan siap digunakan. Ini adalah running kesekian kalinya. Jika running pertama, maka akan ada notifikasi seperti berikut. Notifikasi yang menandakan bahwa kunci sedang dibuat dan kunci sudah berhasil disimpan. Jadi nanti kalau sudah berhasil disimpan, nanti hasilnya bakal seperti ini. Nah, lalu kita ini bisa masuk langsung ke programnya. Nah, di sini kita bisa memilih mode inputannya atau pemilihan mode untuk teks yang akan dienkripsi atau didekripsinya. Nah, misalkan kita akan mencoba untuk mode yang manual. Nah, habis mode manual, lalu ada juga lagi pilihan mode untuk operasi. Nah, karena belum ada teks yang mau didekripsi alias teks enkripsi atau ciphertextnya, kita bisa coba masukkan enkripsikan dulu pesan yang awal, yaitu plain text-nya. Jadi kita pilih enkripsi pesan, lalu masukkan teks yang ingin dienkripsi. Kita bisa masukkan contohnya, misalkan seperti berikut, lalu nanti akan mengeluarkan hasilnya yang ini adalah ciphertextnya dengan kunci yang sudah di save. Jadi kuncinya pasti itu. Lalu kita juga bisa masukkan lagi manual, dekripsi, lalu copy, dan hasilnya sama. Kalau selamat siang, nama saya Resma. Nah, ini adalah untuk mode yang manual. Bisa juga kita menggunakan mode yang dari file atau dari file besar begitu. Nah, di sini kita bisa masukkan dari file. Di sini saya sudah memiliki file adro.csv untuk file coba-cobanya. Nah, di sini kita bisa masukkan pilihan operasi. Kita coba masukkan enkripsi dulu, lalu masukin jenis file CSV, data filenya adro.csv. Dan untuk mengecek untuk memasukkan nama file begini, file yang mau dienkripsi atau didekripsi harus sudah sama foldernya, lokasi foldernya dengan file Python-nya. Jadi bisa terbaca. Nah, di sini ada.csv. Nah, jika filenya ditemukan, maka kita akan mendapatkan notifikasi seperti berikut. Lalu di sini ada pemilihan kolom yang tersedia yang bisa kita enkripsikan. Nah, misalnya kita contohnya masukkan open price. Nah, ini berarti file terenkripsi berhasil disimpan sebagai encrypted adro.csv dan filenya disimpan di folder yang sama. Nah, jika kita lihat di bagian VS Code-nya juga sudah ada hasilnya. Ini adalah hasil dari open price dan index yang sudah dienkripsikan. Index ini hanya sekali index, lalu ini adalah open price-nya. Nah, setelah itu kita lanjutkan, misalnya kita mau mendekripsikan kembali. Terus kita coba masukkan dekripsi pesan, masukkan CSV, terus masukkan filenya. Ini bisa kita copy saja. Nah, ini filenya sudah bisa lagi, dan ini akan diproses, lalu filenya setelah diproses, akan otomatis mendekripsikan kolom encrypted underscore text. Nah, jadi kemudian kembali lagi di save dengan folder yang sama. Kita bisa kita bisa melihat di sini adalah hasilnya. Ini adalah hasilnya. Jika melihat dari data asli pun hasilnya adalah seperti berikut. Ini adalah open price 0122, 01220, 122, 1255, dan jika kita lihat hasilnya sama 1220, 1255, 1280, ya. Dan ini adalah hasilnya sudah visual. Nah, kemudian kita bisa juga masukkan pilihan yang tidak valid. Jadi jika kita masukkan nomor 3, keluarannya adalah operasi tidak valid. Lalu jika ketik back akan kembali ke mode awal. Lalu jika masukkan dari file, kita enkripsi, kita masukkan file PDF, filenya tidak valid. Nah, ini adalah merupakan batasannya. Jadi file yang bisa dimasukkan hanya CSV atau XLX atau file Excel. Nah, kemudian program Python yang ini juga
saya batasi menjadi maksimal 1 MB untuk input atau upload filenya. Jadi lebih dari itu tidak akan berjalan karena data terlalu besar. Dan untuk kunci enkripsi dan dekripsinya bisa memiliki passwordnya dan passwordnya bisa disesuaikan. Dan itu saja presentasi dari saya. Sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.